Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah tahun ini kita diberi kesempatan kembali untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh jutaan umat Islam di dunia. Kenapa kita harus bersyukur? Karena faktanya tidak semua umat Islam diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, perkenalkan, nama saya Nurdin, tadi sudah diperkenalkan, tapi bukan Nurdin M-Top Bapak Ibu. Sudah tidak top sejak tahun 2005 itu. Saya sejak Nurdin M-Top ya, belum ketangkap itu, saya tidak berani kenalan dengan nama Nurdin Bapak Ibu. Karena waktu itu dosen saya namanya Nurdin Laugu di UIN Sunan Kalijogo itu nggak pernah boleh keluar negeri gara-gara namanya Nurdin. Nah, saya selalu kenalan dengan nama belakang. Nah, tapi karena sekarang sudah aman ya boleh panggil Nurdin begitu. Saya dari Lampung Bapak Ibu. Ada yang dari Lampung? Atau ada yang pernah di Lampung, punya saudara di Lampung? Kalau naik bis 1 hari 1 malam, lumayan jauh. Tapi alhamdulillah sudah tinggal di sini di Sabtu Dadi, tepatnya di Necolor, Jalan Parangtritis KM 11. Saya diberikan amanah oleh panitia Masjid Jamasba untuk menyampaikan materi yang menarik ya. Sepertinya materinya ini menggambarkan panitia yang gaul ini. Menarik temanya, yaitu from home to jannah, dari rumah kita menuju surga. Nah, ketika kita berbicara rumah Bapak Ibu, rumah itu bisa bermakna rumah yang kita tinggali setiap hari, atau rumah dalam pengertian yang lebih luas. Kalau rumah yang kita tinggali itu kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan home, tapi house, open house. Jadi kalau lebaran open house, buka rumah yang ditinggali. Kalau my home itu bisa bermakna yang luas, rumah yang lebih luas yang kita tinggali bersama, sama-sama, bukan hanya keluarga tapi keluarga besar secara lebih luas. Misalnya rumah ini juga bisa dimaknai sebagai rumah kita, my home. Masjid ini adalah my home, rumah kita. Nah, ketika kita berbicara rumah, oke lah, misalnya konteksnya dalam rumah yang kita tinggali, maka kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur orang yang menempati di dalamnya. Ada bapak, ibu, ada pasangan kita, suami istri bagi yang sudah menikah, dan anak-anak kita dan cucu-cucunya. Nah, ketika kita berbicara tentang surga, maka kita bisa menyebut satu surga, misalnya surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, tema ini kemudian kita buka Quran, ada satu ayat yang sesuai dengan tema pagi hari ini, yaitu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Posisi suratnya setelah surat Yusuf, sebelum surat Ibrahim. Mungkin dari kita ada yang sudah hafal, nanti kita baca bersama-sama pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga-surga Aden, surga-surga yang penuh kenikmatan. Yadkhulunaha, mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu masuk ke dalamnya.
bersama siapa? Waman, di situ disebutkan di ayat berikutnya waman soliha, yaitu bersama orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Disebutkan di ayat berikutnya, yaitu min abaihim, dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak cucu dzurriyyah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat ini memasuki tempat-tempat mereka, min kulli bab, dari seluruh pintu. Jadi kita nanti masuk ke surga bersama keluarga besar kita. Nah, di dalam surga itu nanti disambut oleh malaikat yang masuk dari segala penjuru pintu. Untuk apa malaikat itu masuk ke tempat kita dari segala penjuru pintu? Disebutkan di ayat yang ke-24, salamun, mengucapkan salam kesejahteraan, salam keselamatan. Salamun alaikum, kata malaikat, keselamatan, salam sejahtera untukmu. Karena apa? Di sini kata kuncinya Bapak Ibu, bima sobartum, karena kesabaranmu. Fanikma, kata di dalam situ disebutkan bunyi ayat terakhirnya itu adalah fanikma uqbadar, sungguh kenikmatan yang luar biasa tempat kesudahan tersebut, yaitu surga Aden. Ada dua kata kunci pokok yang disebutkan dalam ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kita, keluarga kita, bapak kita, nenek, kakek kita sampai ke atas, juga pasangan kita, anak-anak kita itu ternyata besok bisa berkumpul bersama di akhirat dalam satu tempat, yaitu surga. Bisa, tapi ada kuncinya. Nah, kuncinya disebutkan di ayat yang ke-24 tadi, bima sobartum, karena kita sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar misalnya dalam hal memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita. Yang paling kecil, paling mudah aja Bapak Ibu, karena ini Ramadan, ada satu perbuatan yang mungkin bisa membatalkan pahala puasa kita. Secara fikih tidak membatalkan puasa kita, secara fikih tidak batal puasa kita, tapi secara falsafah bisa membatalkan pahala kita, yaitu marah. Sampai-sampai Rasul itu berpesan, la taghdab walakal jannah, janganlah marah maka engkau akan masuk surga. Menurut hasil penelitian Bapak Ibu, marah itu dampaknya dahsyat. Ada penelitian menarik, karena kita bekerja di kampus kesehatan di Unisa Yogyakarta itu, kita melakukan literasi yang panjang, itu kita menemukan hasil penelitian yang menarik Bapak Ibu. Marah 1 menit itu ternyata bisa merusak saraf selama 16 jam ke depan. Marah berapa menit Ibu Bapak? 1 menit bisa merusak sel saraf sampai berapa jam? 16 jam. Jadi kalau Bapak Ibu marah, sekarang jam 5 ya, kalau Ibu Bapak marah jam 5, 16 jam itu jam berapa Pak Bu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, jam 9 ya? Jam 9 malam. Bayangkan Bapak Ibu, ini penelitian. Kalau kita marah 1 menit, itu merusak sel saraf kita menjadi kacau sampai 16 jam ke depan. Itu kunci yang pertama. Untuk masuk surga itu tadi kata kuncinya adalah sabar. Nah, Bapak Ibu kalau marah itu berapa menit? Bapak-bapak kalau marah sama istri berapa menit Pak? Atau ibu-ibu kalau marah sama bapak berapa menit? Atau berapa jam? Nah, kalau marah 1 menit aja 16 jam, apalagi marah satu jam, apalagi marahnya satu hari, apalagi tiga hari. Jangan kayak tetangga saya Pak Bu. Tetangga saya itu kemarin cerita ke rumah. Jadi kebetulan istri saya jahit, begitu jahitannya diambil di rumah, cerita. Suami saya itu Bu, cerita sama istri saya, dengar gitu kan. Kalau marah itu nggak mau tidur satu kamar sama istrinya.
Ada yang begitu ya? Nah, nggak mau tidur satu kamar, keluar kamar, dan keluarnya itu tidak di ruang tamu. Mending Bapak Ibu kalau keluarnya di ruang tamu. Ini tidurnya itu di teras emperan depan rumah. Jadi di depan rumah itu ada kayak amben kecil begitu untuk layah-layah begitu. Nah si bapak ini tiduran di situ itu bukan cuma 1 jam 2 jam, tapi bisa 1 minggu. Jadi kalau bapak itu tidur di luar Pak, itu tetangganya itu langsung tahu itu lagi marahan sama istrinya. Bayangkan Bapak Ibu, hasil penelitian menunjukkan marah 1 menit bisa merusak sel saraf sampai 16 jam ke depan, apalagi marahnya sampai berhari-hari. Nah, puasa Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan. Arti saum atau siam itu adalah al-imsa. Al-imsa itu artinya menahan. Maka Bapak Ibu kalau kita dengar suara imsa, imsa, stop, berhenti, tahan, jangan makan, jangan minum, itu secara fikih. Tetapi secara falsafah, menahan bukan hanya menahan dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita secara fikih, tapi menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Salah satunya menahan nafsu amarah. Karena orang marah itu Bapak Ibu pasti nggak akan dapat surga, baik itu surga di dunia berupa sakinah, mawadah, warahmah, apalagi surga akhirat. Karena orang marah itu pasti rasanya kemerungsung. Ada penelitian menarik lagi, adik-adik mahasiswa mungkin yang sekolah bisa beli buku judulnya The Secret, tipis, bukunya kecil begitu. Jadi kalau marah di pagi hari Bapak Ibu, pagi-pagi kita sudah marah, itu hasil penelitian menunjukkan ada seseorang yang bangunnya kesiangan, alarmnya itu nggak kedengeran gitu. Jadi kita tuh biasanya bikin alarm 3. Alarm pertama itu untuk dimatikan, ya udah denger kering lu nggak bangun tapi dimatikan dulu. Alarm yang kedua kita udah mulai bergerak badannya. Nah alarm yang ketiga itu biasanya kita bangun, tapi ini kesiangan begitu. Kemudian habis kesiangan bangun, pas bangun itu kakinya nyandung kaki meja, berdarah jempolnya sambil mengumpat begitu, marah. Kemudian masuk kamar mandi, odolnya mau gosok gigi, Pepsodentnya habis, marah lagi. Nah waktu mau naik motor ternyata bensinnya habis, marah lagi, sampai jalan ditilang polisi, sampai kantor dipecat bosnya. Itu hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan marah di pagi hari itu dampaknya bisa sampai malam hari, nggak nyaman. Maka tadi hadis Nabi disebutkan la tahdhab walakal jannah. Dalam ayat Al-Quran yang lain juga disebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini nanti bisa menggembleng kita, menjadikan madrasah ruhani kita, sehingga nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan ini kita termasuk digolongkan kepada golongan orang-orang yang sabar, dan termasuk orang-orang yang tadi disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua sebagai motivasi. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.